Pernah nggak kamu merasa hidup sudah dijalani dengan sungguh-sungguh, kerja keras tidak pernah absen, doa pun tak pernah putus, tapi rezeki seperti selalu tertahan di titik yang sama? Bukan kurang usaha, bukan pula karena nasib buruk. Menurut Primbon Jawa, khususnya bagi pemilik weton legi, ada energi tak kasat mata di sekitar rumah yang diam-diam mengunci aliran rezeki. Yang bikin merinding, sumbernya seringkali bukan dari orang lain, tapi dari pohon yang tumbuh tenang di halaman rumahmu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh di channel ini, ruang berbagi cerita dan pengetahuan tentang weton, primbon Jowo, serta tanda-tanda kehidupan yang sering luput kita perhatikan. Di sini kita belajar memahami pesan-pesan halus agar hidup lebih selaras, tenang, dan berkah. Jika panjenengan weton legi atau memiliki keluarga dengan weton ini, simak video ini sampai tuntas. Sebelum lanjut, monggo sedulur kabeh dukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami bisa terus berbagi konten bermanfaat untuk panjenengan semua. Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai weton yang membawa energi manis, lembut, namun sangat peka. Orang yang lahir dengan weton ini biasanya memiliki hati yang halus, tutur kata yang baik, dan aura yang mudah diterima lingkungan. Tidak heran jika weton legi sering dikelilingi banyak orang dan dipercaya memegang amanah. Namun di balik sifat baik tersebut, weton legi juga memiliki satu ciri penting yang sering diabaikan, yaitu sangat sensitif terhadap energi sekitar. Berbeda dengan weton lain yang cenderung kuat menabrak keadaan, weton legi justru bekerja melalui keselarasan. Ketika lingkungannya mendukung, rezeki bisa mengalir lancar tanpa disadari. Tetapi ketika ada energi yang tidak selaras, rezeki terasa berat, lambat, dan penuh hambatan. Dalam filosofi Jawa, rezeki tidak selalu datang dengan suara keras. Pada weton legi, rezeki sering datang secara halus, melalui kesempatan kecil, relasi baik, atau jalan yang tidak terduga. Sayangnya, jika aliran ini terganggu, dampaknya tidak langsung terlihat secara drastis. Yang terjadi justru perlahan. Usaha berjalan tapi sulit berkembang. Uang datang tapi cepat habis. Peluang muncul tapi selalu gagal di tahap akhir. Inilah yang membuat banyak pemilik weton legi merasa bingung. Mereka merasa sudah hidup dengan baik, tidak merugikan orang lain, rajin bekerja, bahkan rajin berdoa. Namun hasil yang diterima seolah tidak sebanding. Menurut Primbon, kondisi ini seringkali bukan karena kesalahan pribadi, melainkan karena energi rumah dan lingkungan tidak sejalan dengan neptu legi. Weton legi memiliki hubungan kuat dengan unsur alam, terutama tanah, angin, dan tumbuhan. Apapun yang tumbuh di sekitar rumah, terutama pohon, akan berinteraksi langsung dengan energi pemilik rumah. Jika interaksi ini seimbang, pohon bisa menjadi peneduh sekaligus penarik rezeki. Namun jika tidak selaras, justru bisa berubah menjadi penyerap keberuntungan tanpa disadari. Karena itulah, orang Jawa terdahulu selalu menekankan satu hal penting bagi weton legi. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi pusat energi kehidupan. Apa yang dibiarkan tumbuh, dibiarkan berdiri, dan dibiarkan tak terurus di sekitar rumah, akan ikut mempengaruhi perjalanan rezeki penghuninya. Bab ini menjadi pondasi penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Karena untuk memahami mengapa pohon bisa menghambat rezeki weton legi, kita harus lebih dulu memahami satu kunci utama,
Bagi weton legi, rezeki tidak ditarik dengan paksaan, tetapi dengan keselarasan. Dalam pandangan Jawa kuno, pohon bukan sekadar makhluk hidup yang tumbuh untuk keindahan atau peneduh. Pohon dipercaya sebagai penyimpan dan penyalur energi alam. Akar menghunjam ke tanah, batang menjadi poros, dan daun berinteraksi langsung dengan angin serta cahaya. Karena itulah, setiap pohon memiliki karakter energi yang berbeda-beda. Bagi kebanyakan orang, keberadaan pohon mungkin hanya soal estetika. Namun bagi weton legi, pohon memiliki peran jauh lebih besar. Energi weton legi yang lembut membuatnya mudah terpengaruh oleh energi yang menetap dan diam, terutama energi yang tersimpan lama di dalam tanah dan akar. Dalam Primbon Jawa disebutkan bahwa rezeki masuk ke rumah bukan hanya lewat usaha, tetapi juga lewat jalur energi. Jalur ini biasanya melewati pintu utama, halaman, dan area depan rumah. Ketika di jalur ini terdapat pohon dengan energi berat, terlalu rimbun, terlalu tua, atau akarnya menjalar ke arah rumah, maka aliran rezeki bisa berbelok, melambat, bahkan terhenti. Yang sering terjadi, pohon tersebut tidak menimbulkan masalah secara langsung. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada gangguan besar. Justru yang muncul adalah kondisi halus namun terus-menerus, penghasilan terasa seret, usaha stagnan, atau pengeluaran mendadak yang datang berulang. Inilah ciri khas rezeki yang tertahan, bukan tertutup total. Orang Jawa dahulu percaya bahwa pohon yang tumbuh tanpa arah dan niat jelas dapat menyimpan energi lama, energi dari kejadian masa lalu, emosi penghuni, bahkan sisa-sisa niat buruk yang pernah terjadi di sekitar tempat itu. Energi ini tidak selalu negatif, tetapi jika bertabrakan dengan karakter weton legi, efeknya bisa melemahkan semangat dan daya tarik rezeki. Selain itu, pohon yang menutup cahaya pagi dipercaya menghalangi masuknya energi awal hari. Cahaya pagi dalam kepercayaan Jawa adalah simbol harapan, kesempatan, dan pembuka rezeki. Ketika cahaya ini terhalang, terutama di rumah weton legi, maka semangat hidup ikut meredup tanpa disadari. Inilah sebabnya, para leluhur selalu mengingatkan agar tidak sembarang menanam pohon di sekitar rumah, apalagi tepat di depan pintu atau dekat sumber kehidupan, seperti sumur dan dapur. Bukan karena takut pada pohonnya, melainkan karena setiap tanaman membawa pengaruh pada keseimbangan hidup penghuninya. Bab ini menjadi pengingat penting bahwa alam selalu berinteraksi dengan manusia, terutama bagi weton legi. Menjaga keselarasan dengan alam bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Karena saat alam seimbang, rezeki pun akan menemukan jalannya sendiri. Salah satu alasan mengapa banyak pemilik weton legi terlambat menyadari masalah rezekinya adalah karena tandanya tidak datang secara tiba-tiba. Tidak ada musibah besar, tidak ada kehilangan mendadak. Yang terjadi justru perlahan, halus, dan terasa wajar, hingga akhirnya menjadi kebiasaan hidup yang dianggap normal. Tanda pertama yang sering muncul adalah rezeki yang datang lalu habis tanpa jejak. Uang memang masuk, tetapi selalu ada saja kebutuhan mendadak yang mengurasnya, entah untuk memperbaiki sesuatu, membantu orang lain, atau biaya yang tak direncanakan. Bukan sekali dua kali, tetapi berulang. Weton legi biasanya ikhlas, namun di dalam hati mulai muncul rasa lelah. Tanda kedua, usaha atau pekerjaan jalan di tempat. Tidak bangkrut, tetapi juga sulit berkembang. Sudah ganti strategi, sudah menambah jam kerja, bahkan sudah mencoba berbagai cara, namun hasilnya tetap sama. Dalam Primbon Jawa, ini sering disebut sebagai rezeki yang muter-muter, tapi tidak masuk ke pusat kehidupan. Tanda ketiga adalah energi penghuni rumah terasa menurun. Bukan sakit parah, melainkan mudah lelah,
sering mengantuk, atau kurang bersemangat tanpa sebab jelas. Rumah terasa adem, bahkan terlalu adem, seolah menyerap tenaga penghuninya. Bagi weton legi, kondisi ini sangat berpengaruh karena semangat batin adalah kunci penarik rezeki. Tanda keempat, sering muncul kesalahpahaman kecil dalam keluarga. Bukan konflik besar, tapi gesekan halus yang menguras emosi. Menurut kepercayaan Jawa, rezeki sulit mengalir jika suasana rumah tidak selaras, dan energi lingkungan seringkali menjadi pemicu awalnya. Tanda kelima, peluang baik sering datang tapi gagal di ujung. Hampir dapat proyek, hampir naik jabatan, hampir berhasil. Kata hampir inilah yang sering menghantui pemilik weton legi ketika aliran rezekinya terganggu. Jika kamu merasakan 3 atau lebih dari tanda-tanda ini, maka menurut Primbon, besar kemungkinan ada energi di sekitar rumah yang perlu ditata ulang. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari. Karena bagi weton legi, menyadari lebih dulu adalah setengah dari solusi. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata. Sebab rezeki yang terkunci selalu memberi tanda. Hanya saja seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Pada bab inilah, banyak orang mulai merasa merinding, karena tanpa disadari, apa yang dianggap biasa justru menjadi sumber masalah. Dalam Primbon Jawa, bukan nama pohonnya yang utama, melainkan sifat energi, arah tumbuh, dan posisinya terhadap rumah. Inilah 7 jenis kondisi pohon yang sering dikaitkan dengan rejeki weton legi yang mandek. Pertama, pohon yang akarnya menjalar ke arah rumah. Akar adalah simbol jalur energi. Jika akar mengarah ke fondasi rumah, dipercaya dapat menyedot energi kehidupan penghuninya, termasuk rejeki. Dampaknya terasa pelan, usaha berat, hasil tipis. Kedua, pohon yang terlalu rimbun tepat di depan pintu utama. Pintu adalah jalur masuk rejeki. Jika tertutup rimbun daun, aliran rejeki seolah tertahan sebelum masuk. Cahaya pagi sulit masuk, udara terasa berat, dan semangat penghuni ikut menurun. Ketiga, pohon bergetah pekat yang ditanam dekat sumber air seperti sumur atau kamar mandi. Getah pekat dilambangkan sebagai energi lengket. Rejeki datang tapi sulit menempel. Ada pemasukan tapi selalu habis tanpa sisa. Keempat, pohon tua yang sudah tidak produktif tapi masih berdiri. Dalam kepercayaan Jawa, ini melambangkan energi masa lalu yang belum dilepaskan. Jika dibiarkan, weton legi sering terjebak pada masa lalu dan sulit maju. Kelima, pohon dengan aroma tajam di malam hari. Aroma ini dipercaya mengganggu ketenangan batin, terutama bagi weton berenergi lembut. Akibatnya, pikiran tidak jernih dan keputusan finansial sering meleset. Keenam, pohon besar yang menutup total cahaya pagi. Cahaya pagi adalah simbol awal rejeki. Jika terhalang, hari sering dimulai dengan rasa berat, malas, atau ragu. Semua ini berpengaruh pada rejeki. Ketujuh, pohon yang ditanam tanpa niat dan doa, hanya ikut-ikutan atau asal tumbuh. Dalam Primbon, niat adalah fondasi energi. Tanpa niat baik, pohon bisa tumbuh indah, tapi membawa energi kosong. Perlu ditekankan, bab ini bukan untuk menakut-nakuti. Tidak semua pohon harus ditebang. Yang penting adalah kesadaran, penataan, dan perlakuan yang tepat. Karena bagi weton legi, satu perubahan kecil di lingkungan rumah bisa membawa perubahan besar dalam aliran rejeki. Setelah memahami tanda dan sumber penghambat rezeki, hal terpenting bagi pemilik weton legi adalah tidak bertindak tergesa-gesa. Dalam ajaran Jawa,
Perubahan yang dilakukan dengan emosi justru bisa menambah ketidakseimbangan. Weton legi membutuhkan langkah yang halus, penuh kesadaran, dan dilandasi niat baik. Langkah pertama adalah menata, bukan merusak. Jika ada pohon yang dirasa mengganggu, tidak harus langsung ditebang. Cukup dengan memangkas cabang berlebih, membersihkan area akar, dan memberi jarak dari pintu atau jendela utama. Penataan kecil ini sudah mampu mengubah aliran energi secara perlahan. Langkah kedua adalah mengembalikan cahaya dan udara. Pastikan sinar matahari pagi bisa masuk ke rumah, terutama dari arah depan. Dalam filosofi Jawa, cahaya pagi adalah simbol pembuka rezeki dan harapan. Ketika cahaya kembali masuk, semangat hidup biasanya ikut terangkat. Langkah ketiga adalah meluruskan niat. Banyak leluhur Jawa mengajarkan, sebelum menanam, memindahkan, atau merapikan pohon, ucapkan niat dalam hati. Niatkan untuk keberkahan, kesehatan, dan kelancaran rezeki bagi seluruh penghuni rumah. Niat sederhana ini dipercaya mampu mengubah energi yang sebelumnya berat menjadi lebih ringan. Langkah keempat adalah membersihkan rumah secara rutin, bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Rumah yang bersih dan tertata mencerminkan pikiran yang jernih. Bagi weton legi, pikiran yang jernih adalah magnet rezeki yang sangat kuat. Langkah kelima adalah bersyukur dan tidak melawan alam. Alam tidak pernah berniat menghambat manusia. Ketika kita selaras dengan alam, rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Banyak orang Jawa percaya, setelah menata lingkungan dengan niat baik, perubahan rezeki biasanya mulai terasa dalam bentuk ketenangan, lalu disusul peluang yang lebih jelas. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Rezeki bukan hanya tentang menambah, tetapi juga tentang melancarkan. Dan bagi weton legi, kelancaran itu dimulai dari rumah sendiri.